Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bertemu lagi di pembelajaran biologi dengan saya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bioteknologi. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Mianti dengan NPM terakhir 29, Triwahyuningsi dengan NPM terakhir 61, Melia Zalfa dengan NPM terakhir 32, dan yang terakhir saya Dwi Nikmatul Izzah dengan NPM terakhir 90. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian dan prinsip dari bioteknologi, teknik-teknik dalam bioteknologi, jenis-jenis dalam bioteknologi, penerapan bioteknologi dalam kehidupan, serta dampak dari bioteknologi itu dalam kehidupan. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan prinsip dari bioteknologi itu. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai asal dari kata bioteknologi itu. Yang pertama ada bio yang berarti hidup, teknos yang berarti teknologi, serta logos yang berarti ilmu. Jadi, bisa disimpulkan bahwa bioteknologi merupakan ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip dalam biologi. Bioteknologi juga didefinisikan sebagai pemanfaatan dari prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologi untuk menghasilkan dan menjaga organisme maupun menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan hidup manusia. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari bioteknologi. Nah, bioteknologi itu ada bioteknologi konvensional atau tradisional, yang mana masih memanfaatkan proses mikroorganisme, proses biokimia, maupun proses genetika alami. Nah, yang kedua ada bioteknologi modern, yang mana bioteknologi modern itu memanipulasi susunan gen dalam kromosom dalam makhluk hidup. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern. Apa saja teknik yang digunakan itu? Yang pertama ada isolasi DNA, kemudian ada transplantasi gen atau DNA, serta memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel. Nah, isolasi DNA itu dilakukan untuk menyeleksi DNA yang dikehendaki. Isolasi dilakukan dengan mengekstrak kromosom dari suatu organisme. Nah, selanjutnya DNA yang dipilih tersebut dipotong menggunakan gunting biologi atau yang disebut dengan enzim endonuklease retriksi. Nah, selanjutnya segmen tersebut lalu dimasukkan ke suatu vektor atau pembawa. Nah, selanjutnya setelah isolasi kemudian ditransplantasi gen, yaitu dilakukan dengan cara menyambung gen dan dengan menyambung gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor menggunakan enzim ligase atau disebut lem biologi. Nah, ini disebut DNA rekombinan yang mengandung DNA asli vektor dan DNA asing yang diinginkan. Nah, itu ada gambar dari proses teknik bioteknologi modern. Bisa dipahami dari gambar ya. Nah, selanjutnya ada teknik yang merupakan penerapan dari bioteknologi modern. Yang pertama ada kultur jaringan. Kultur jaringan ini merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Nah, biasanya tumbuhan yang diambil untuk jadikan kultur jaringan itu dinamakan explant. Nah, explant itu biasanya diambil dari ujung akar atau ujung batang tanaman, pokoknya yang masih aktif membelah. Yang kedua ada bayi tabung. Nah, teknik bayi tabung ini merupakan teknik untuk membantu pasangan suami istri yang sulit memperoleh keturunan untuk mendapatkan keturunan secara fertilisasi in vitro atau di luar tubuh induk. Nah, yang ketiga ada cloning. Cloning ini adalah pencangkokan nukleus atau inti sel
untuk menghasilkan individu yang genetik dengan induknya. Yang fusi protoplasma. Nah, fusi protoplasma ini merupakan teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat dari kedua sel tersebut. Biasanya hasil akhir dari fusi protoplasma ini berupa antibodi monoklonal. Nah, yang selanjutnya ada penerapan dari bioteknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama ada bidang pangan, bidang pertanian dan peternakan, serta yang ketiga ada bidang kedokteran. Yang pertama ada bidang pangan. Penerapan bioteknologi dalam bidang pangan biasanya dijumpai dalam bioteknologi konvensional untuk menghasilkan makanan-makanan melalui proses fermentasi, seperti contohnya yogurt, susu, tempe, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk bioteknologi modern, nah biasa dijumpai pada yang pertama ada protein sel tunggal atau yang disebut PST. Protein ini biasanya digunakan untuk menyebut organisme uniseluler maupun multiseluler yang strukturnya sederhana. Nah, yang kedua ada mikroprotein. Mikroprotein itu merupakan sumber protein yang berasal dari miselium jamur. Yang kedua ada bidang pertanian dan peternakan. Nah, di sini ada beberapa contoh aplikasi bioteknologi modern dari bidang pertanian. Yang transgenik, yang kedua ada tembakau resisten terhadap virus, yaitu virus TMV. Yang ketiga ada bunga anti layu dan tahan busuk. Yang keempat ada tanaman kapas anti serangga. Dan yang kelima ada pembuatan pupuk organik untuk mengurangi penggunaan bahan anorganik. Sedangkan untuk bidang peternakan ada contoh yang pertama sapi perah dengan hormon manusia serta BST atau bovine somatotropin. Nah, yang ketiga ada bidang kedokteran. Penerapan bioteknologi dalam bidang kedokteran yaitu seperti antibiotik, insulin, vaksin transgenik, antibodi monoklonal, serta interferon. Selanjutnya, dampak penerapan bioteknologi dalam kehidupan. Bioteknologi memang membawa banyak dampak positif bagi kehidupan, namun juga mendatangkan dampak negatif. Apa saja dampak-dampak tersebut? Yang pertama ada dampak pada bidang lingkungan. Nah, dampak pada bidang lingkungan yang pertama ada dampak positif. Apa saja? Nah, dampak positifnya itu dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Misalnya dengan penggunaan pupuk organik. Tentu saja hal tersebut dapat mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Yang kedua ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya ini dapat merusak ekosistem. Nah, selanjutnya ada bidang sosial ekonomi. Pada bidang sosial ekonomi membawa dampak positif, yakni terjadi persaingan untuk menghasilkan tanaman atau hewan varietas baru sehingga ditemukan inovasi-inovasi yang berguna bagi kehidupan manusia. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadi kesenjangan yang berdampak pada petani-petani yang tradisional atau masih menggunakan teknologi yang seadanya. Yang ketiga pada bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan sudah dijelaskan tadi bahwa bioteknologi itu membawa dampak positif yang menghasilkan obat-obat seperti antibodi, insulin, interferon, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk dampak negatifnya, bioteknologi ini dapat menimbulkan reaksi alergi setelah penggunaan obat-obatan tadi. Yang keempat ada bidang etika moral. Nah, pada bidang etika bioteknologi itu dianggap membawa dampak negatif karena merendahkan martabat manusia. Misalnya pada pengaplikasian cloning pada manusia itu
dianggap tidak sesuai dengan ajaran agama. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kalian dengarkan ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.